Jadi saya pengen tanya, ketika saya nih, anggapan saya ketemu dengan ular berbisa, apa yang harus dilakukan? Yang pertama saya luruskan dulu Mas ya, Ya. bahwa untuk tidak semua, bahkan banyak masyarakat umumnya tidak tahu mana yang berbisa, mana yang tidak. Nah, maka dalam sosialisasi dan edukasi Aspera, kita menekankan bahwa tidak perlu harus melihat mana ular berbisa, mana tidak. Yang paling penting adalah semua ular adalah hewan berbahaya. Jadi nggak perlu harus berpikir bahwa, wah ini berbisa, ini tidak. Nggak. Kita hilangkan hal seperti itu, kita jadikan satu pemikiran bahwa semuanya berbahaya. Gitu loh. Mau berbisa atau tidak, semuanya berbahaya. Terus kalau ketemu bagaimana? Kalau ketemu, ya kita tidak mengganggu. Kita tidak mengganggu. Kalau misalkan ketemunya di alam, ya sudah, kita menghindar. Mas, kok ularnya katanya ngejar nih? Dulu kan ada mitos yang berkembang di masyarakat bahwa ular ini ngejar gitu ya. Ularnya bisa ngejar. Oke. Setahu saya, hewan liar, khususnya ular ya, hewan liar di alam gitu ya, hakikatnya itu takut dengan manusia. Gitu ya. Gitu. Ketika semua hewan liar bertemu dengan manusia, yang pertama kali dilakukan adalah kalau bisa mereka lari. Mau itu ular, mau itu harimau, kalau mereka bisa lari, mereka akan pilih lari. Gitu. Tapi Mas, kok dia menggigit, dia ngejar gitu, katakan ngejar. Ya mungkin saya akan berpikir secara logis. Ketika kenapa ular ini ngejar, orang ini lari ke satu arah. Katakanlah orang ini lari ke arah utara. Kemudian ularnya juga posisinya utara. Ketika dia ketemu manusia, dia lari dong. Karena hakikat awal dasarnya adalah kan memilih lari. Si orang lari ke utara, si ular ketemu manusia lari juga ke utara juga. Jadi kesannya si ular mengejar manusia, padahal sama-sama takut dua-duanya. Gitu loh. Ya enggak? Jadi istilah ular mengejar itu ya buat saya sangat kecil kemungkinannya ya. Kecuali memang si ular dengan terpaksa tidak ada pilihan lain menyerang. Kenapa dia menyerang dan menggigit? Karena biasanya terprovokasi. Terprovokasi atau memang gerakan refleksnya dia. Karena keinjak, kesenggol, dia refleks, defense mekanismenya dia adalah menggigit. Kan dia nggak punya tangan, nggak punya kaki ya. Kalau punya tangan, punya kaki mungkin nendang atau mukul. Karena hanya mulut aja dan bertaring, ya udah pilihan mereka hanya menggigit. Gitu. Jadi saya rasa langkah yang paling aman adalah kita menghindar. Ketika kita ketemu ular, atau bahkan ketemu hewan liar lain, adalah menghindar. Kalau kejadiannya di rumah, kemarin juga sempat di grup itu heboh karena ada ular yang masuk ke rumah. Sedangkan dia istilah posisinya sendirian di rumah. Ibu-ibu lagi kan panik juga. Apa yang harus dilakukan? Oke. Ketika memang tidak bisa kita memang yang pertama yang paling umum adalah rasa takut yang terlalu hebat gitu ya. Ketika ketemu dengan ular, karena banyak orang yang osteofobia, takut dengan ular. Nah, ketika memang kita takut, maka hubungilah orang yang memang punya kompetensi untuk menangani ular atau berani dengan ular, gitu aja lah. Gitu ya. Berani dengan ular. Ketika memang kalau sudah ada yang dihubungi, ya sudah hubungi orang tersebut dan tunggu orang tersebut sampai datang. Tapi yang jadi catatan adalah perhatikan ularnya. Posisinya ada di mana. Tentunya dengan jarak yang aman. Ya, perhatikan terus. Jadi ketika orang itu datang, kita bisa nunjukkan di mana tempatnya. Karena seringkali ketika kita rescue, kita udah nggak tahu ularnya di mana. Tadi di sini, Mas. Gitu loh. Tadi di sebelah sini. Oke, kita ngacak lagi kan semuanya, kan kita bongkar rumahnya, ternyata ularnya udah nggak tahu kemana. Gitu. Karena buat kita di Aspera, rumah itu biasanya adalah tempat persinggahan, bukan sarang. Gitu, tempat persinggahan mereka untuk mencerna makanannya, karena rumah kan lebih hangat dibandingkan di luar biasanya kan. Tempat persinggahan dia untuk mencerna makanannya, atau memang jangan di rumah itu banyak makanannya. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke tadi. Kalau misalkan memang ketika kita mau menghubungi orang yang berani sama ular, nggak ada
dan terpaksa karena kondisi mungkin banyak anak kecil, ada anak kecil di rumah dan kita harus bertindak gitu ya. Kita harus ambil tindakan. Yang berani sama ular teman-teman atau saudara nggak ada. Maka yang perlu kita lakukan adalah pertama cari alat yang bisa menjauhkan kita dari gigitan ular. Artinya jangkauan alat itu lebih panjang dibandingkan dari jangkauan gigitan si ular. Ya, kita rata-rata bahwa panjang ular itu adalah 1,5 meter. Maka kita coba cari mungkin bisa sapu, gagang pel, atau sesuatu yang panjang yang bisa mencegah ular menggigit kita gitu loh, sebagai senjata dari kita. Ingat, tapi senjata bukan untuk membunuh, Mas. Gitu ya. Bukan membunuh, tapi untuk menghalau atau bahkan mengusir si ular untuk keluar dari rumah. Gitu. Membunuh itu adalah pilihan terakhir lah. Saya juga tidak melarang untuk orang untuk membunuh. Kalau sudah memang pilihannya membunuh atau dibunuh, kan mau bagaimana? Kondisinya darurat ya. Kondisinya darurat gitu loh. Kita nggak munafik bahwa ya ini bahaya, ya sudah pilihannya hanya itu, ya silahkan.